nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Informasi seputaran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolorku di Mado Bay Brado. Di suasana siang Harai Ika, Harai Ika. Di suasana siang hari ini kita bertemu di obrolan UMKM. Kabur aja kita sebelah-sebelah. Gak usah sebelah-sebelahan, Mas. Nah, maka ketinggalan sama-sama ya, dah. Kita ketemu di Teras UMKM kayak gitu, ya, dah. Dan sangat spesial. Wow. Spesial nih ya, yang hadir ini cantik muda singgonya, nah. Cak gaya masih muda. Wah, lah tuh nih Cik gaya. Yang masih di Teras UMKM lokal kita ini bareng dua racun. Racun badak ini ya, dah. Setiap minggu dua racun hadir, dah. Nah, kita bertemu di Teras UMKM bersama narasumber kita. Ini kata Cik kayak tadi, muda, cantik, belagak pula. Dia adalah owner dari Dapur Kak Ci. Iya, Ado Adinda Pepi Arkusnadi. Bener apa bener sayang namanya? Iya benar ya. Mic-nya dikat. Nah, make ininya juga. Nah, singgah kata ya. Belum pernah Kak jadi belum tahu ya. Iya, nah singgah nyawal tambah belagaknya dah. Oke, Pepi, sehat Pepi? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat alhamdulillah ya. Oke, Pepi hari ini terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang. Ya, Cak, mana perasaannya singgahnya datang ke studio kami yang mencakma ini ya? Gugup Kak. Gugup, karena ya? Perdana nih. Pepi datang ke sini. Oh iya. Yang masih salam kenal juga untuk kita ya. Sama-sama. Pepi di studio Pro 4 RRI Palembang. Dan ini adalah owner dari Dapur Kak Ci. Dapur Kak Ci. Masih muda tapi pikirannya ke bisnis. Iya, Ini pecahnya akan kita kulik sebentar. Kita kulik. Sebelum kita tahu lebih jauh, ibarat kata sejak kapan dia mulai usaha, kita pengen tahu dulu. Pep ini masih muda tapi kok tertariknya di dunia bisnis nih, Pep? Apa penyebabnya? Kalau Pepi tuh tertarik dunia bisnis karena mencari income yang lebih Kak. Wah, karena kalau yang di luar dari itu tuh tidak Karena lebih. kalau kita kerja tuh maksud Pepi terbatas Kak, Cak itu nah. Oh iya terbatas ya. Kalau ini income-nya jauh lebih besar. Alhamdulillah. Pokoknya singgahnya kena ya. Oke, Pepi owner dari Dapur Kak Ci. Sebenarnya Dapur Kak Ci itu sejak kapan Sebenarnya usaha Pepi, dimulai maksudnya? Baru mulai jualan tuh 3 tahun Kak. 3 tahun berarti di 2022. 2022 di bulan berapa tuh? Di bulan Agustus 2022. Oke, hampir 3 tahun ya. Masuk tahun ketiga. Iya. Oke, 2022 kenapa Dapur Kak Ci namanya? Iya, benar. Penasaran kami nih, ngapo Dapur Kak Ci namanya coba? Jadi sebenarnya kan Pepi itu usaha rumahan Kak. Usaha rumahan. Jadi nama Kak Ci itu diambil dari jualan Pepi dulu di Kalimantan. Kak Ci kan Pepi kan dulu jualan pempek Kak di Kalimantan. Di Kalimantan. Namanya pempek Kak Ci. Pempek Kak Ci Kak itu Ci. sebenarnya nama panggilan suami Pepi Kak. Oh, Kak Ci dipanggil. Kak Ci. Jadi sampai sekarang tuh melekatnya kami tuh cari
apa sih nama yang lucu, unik tapi mencerminkan wong Palembang, Kak Ci, Palembang. itu Dengan Cak Nana. Palembang. Iya. Jadi pas jualan salad di Palembang ini kami pakai lagi Nama Kak Ci itu. Iya, Kak. Jadi artinya nama Kak Ci itu di Kalimantan sana membooming juga ya, karena Iya. masalahnya nama Palembang asli Benar, kan dia iya, ini Kak. kan. Karena ibarat kata kalaupun juga ini Bas ibarat kata berdagang itu harus pandai-pandai selain maaf ngomong selain usaha apa yang kita ini, kita juga harus pandai-pandai nyari kira-kira nama apa yang bisa mudah diingat uang. Itu kayak branding jadinya. Branding. Kak, Iya. branding dan ciri khas ya teman. Ciri khas. Cak mana caranya wong tuh nginget, oh caknya memang wong Palembang nih yang jualan pempek ini. Pempek ini. Iya. Kak. Nah itu Cak Mano waktu pas sebelum kita ke yang usaha Oke, sekarang, iya, Kak. di saat memulai usaha ketika di Kalimantan itu, Cak Mano itu ininya maksud Cik itu apa perkembangannya Cak itu nah. Jadi ininya. kalau di Kuala Kapuas tuh Kak kan banyak pendatang Kak. Oh, Kuala Kapuas. Ya, Kuala Kapuas Kak, di dekat Banjarmasin gitu. Banjarmasin, 1 jam ya? dari Banjarmasin. Dekat Sungai Kapuas berarti. Iya. Oh, oke. Ha-ha. Jadi dia tuh kan banyak warga pendatang. Terus yo warga pendatang tuh kan hobi Kak jajan. Hobi jajan. Hobi jajan dan nyari yang enak, Cek itu nah Kak. Jadi terpikirlah Pepi mereka tuh dulu ada jualan jualan pempek, tapi dia tuh pempek yang ala kadarnya lah Kak, bukan pempek asli Palembang. Oke. Iya. Ha-ha. Jadi Pepi tuh juga kok kakak ini raminian jualan Pempek Pepi, Kak. aspal padahal ya. Iya, di pinggir jalan itu Iya. Kak kalau kata kita nih kan. Pempek apa namanya? Ya pempek biasa kan. Iya. Pempek sagu biasa Kak. Sagu, Iya, jadi Pepi tuh kebetulan di Kalimantan tuh di ikan tenggiri tuh murah Kak di sana. Kalau di sini kan mahal mahal, Kak, benar, 140, 130. Di situ cuman 70.000 Kak ikan tenggiri. Malah ya ikan Allah, gabus jauhnya yang tuh mahal lagi Kak. Oh, iya, gabus yang mahal di sana. Jadi Pepi tuh baca peluang loh. Enak ini Caknya jualan pempek ikan tenggiri. Alhamdulillah Kak, kami buka di City Mall Kapuas itu pempek kami jual sebesar 2 jari Kak, ukurannya Kak. Kami jual 5.000 tuh Kak, rame nian kami jualan. Iya, tapi kami tuh tutup karena kemarin kan kita Covid Kak. Iya, Jadi Covid. ditutup Kak mall tuh. Terus Kapuas tuh kan zona merah kemarin Kak. Oh, Kapuas sama zona merah. Jadi kami pindah ke Palembang, ya bukalah usaha salad buah ini Kak. Kalau nak jualan di pempek di Palembang kan banyak saingan, sudah tuh kan banyak yang lebih lemak dari kami Kak. Iya, Kalau di iya. Kalimantan kan tidak ada saingan Kak kalau nak jualan pempek. Jadi kalau yang ngomongkan nama Kak Ci tadi, mulainya dari pempek nih Cik, Iya. di Kapuas. Itu sudah mulai dari 2022 atau sebelum itu? Tidak baru baru pas 2020 itu 2019 Kak. 2019. 2019 memulai yang di pempek yang Kak Ci itu yang di Iya, Kapuas. benar. Yang 2022 baru usaha yang sekarang. Iya, benar, Kak. Oh, oke, jadi artinya sudah panjang perjalanan beliau ini yaitu kan bukan cuma sekedar apa di Blantika ya, Blantika perjualan di ini ya, perdagangan yang ada di Sumatera Selatan di Palembang ya. Tetapi juga sudah sampai merambah ke luar daripada kota Palembang itu sendiri. Nah, jadi artinya raminian waktu itu ya. Alhamdulillah rame nian Kak, dan banyak wong Palembang di situ tuh Kak. Oh. Iya, jadi kayak waktu kalau Palembang kalau dewek dia pasti tahu raso. Iya, selain itu kan kita jadi banyak kawan Kak, banyak kawan wong Palembang. Mereka tuh ngasih tahu di situ nah di City Mall itu nah ada pempek wong Palembang nian, datanglah ke situ. Jadi lama-lama rame terus. Iya, mereka tuh hobi Kak. Hobi nian. Jadi kami jual per porsi tuh hampir 25.000 isi limo itu Kak. Pempek itu laku nian Kak. Laris ya, Sampai dianggap kehabisan ini ya. terus. Iya. Dan memang selain ikannya dan juga pasti Iya. cukonya ya yang buat Bener. itu ya. Oke, nah dari akhirnya 2019 Covid. Ya, kan memulai 2019 nih. Waktu pas usaha pempek. Itu kan lagi masa belum awal Covid, tapi pas Iya. ketika lah sudah agak akhir 2019 baru Covid ya kalau tidak salah ya. Nah, itu Cak Mano Pi. Jadi balik ke Palembang tuh pas Iya di Kak, 2000. balik ke Palembang di 2020 di bulan Maret Kak. Pas Artinya udah sampai 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun ya Iya, usaha pempek ya. kurang lebih 1 tahun Kak. Pempek. Benar, Oke. iya Kak. Jadi balik 2020 2020 bulan Maret Kak kemarin tuh balik ke ke sini. Palembang. Iya. Kemudian sempat vakum dulu. Iya, vakum dulu suami yang kerja kan. Jadi Pepi kemarin lagi hamil kan. Jadi ya di rumah bae, bosen Kak. Biasa kita nyari duit Kita tadi biasa tuh kan nyari Kak. duit. Iya. Iya. Kita udah ada masuk tipe yang CP tada tadi ya. Oh, CP tada. Ya tidak apa ibarat kata nada tetap nada. Nah, Cuma iya. lebih asik lagi kita bisa ngasilkan dewe tapi Iya, ya. bener, Kak. Jadi 2022 akhirnya kenapa kok dari pempek langsung berbalik arah? Nah, waktu hamil Ke tuh yang sehat. Iya, Nah. Pepi tuh seneng nian makan salad buah Kak.
Tapi dia omongin sama dokter, Feb ndak boleh ya makan salad buah nih karena ada mayonesnya, ndak bagus buat janin katanya kayak gitu. Jadi cak mano caranya aku tuh cari resep di YouTube Kak, yang salad buah ndak pakai mayones. Salad buah udah pakai mayones. Ternyata enak Kak. Jadi Feb itu ada pikiran, kayaknya ini menarik ini dijual ini nih. Oh, jadi Aku ini tidak pakai branding mayones? tidak Kak, itu Tidak pakai pakai cream mayones. cheese kaget boleh Kakak cicipin pas buka kaget. Oh, Iya. kalau muluk-muluk sekarang batal bos. Nak terpaksa nak request beduk maghrib kita bos. Oh jadi artinya di apa dimodifikasi lah. Iya benar Kak. Karena berkaitan dengan Pepi dewek kepengen makan yo, cak itu berawal kan. dari aku dewek seneng makannya Kak. Jadi Pepi pakai cream cheese, pakai yogurt, pakai susu UHT yang benar-benar sehatnya. Cak itu Kak. Terus buahnya juga yang mana Pepi galak makannya. Pepi kan tidak seneng tuh makan buah naga. Terus nggak terlalu seneng makan melon. Jadi Pepi mbak yang bagus-bagus buahnya, buah pir, apel, anggur, mangga. Makanya jadi kayaknya kalau Pepi jual salad buah yang galak Pepi makan dewe ini nih di branding dengan salad buah premium namanya, kayaknya bakal naik. Udah, kayak gitu ya. Iya benar. Jadi 2022 sudah memulai itu gara-gara kepengen makan salad buah tapi salad buah yang sehat seperti itu. Ini yang melatar belakang ini, ya. Nah, di sini juga Pepi kan bukan cuma sekedar jualan salad buah, tetapi juga jual buah-buah premium. Nah ini yang menarik saya tuh, yang kata Pepi tadi, tunggulah Kak, besok Pepi bawa ke buah yang lain daripada yang lain katanya saya itu kan. Nah ini buah-buah apa baik Pepi yang diperdagangkan selain daripada salad ini? Jadi Pepi tuh sebenarnya jual buah-buahan awalnya tuh buah lokal Kak. Buah lokal. yang Pepi pakai di salad buah. Oke. Nah, tapi maju nih Kak, rame. Tapi ternyata ada kan yang namanya FOMO. Jadi uang nih kalau lihat kita nih rame, ikut jualan juga Kak. Jualan, Jadi rame nih, tidak usah ke orang lain Pak. Kayak Keluarga dewe pun kadang. keluarga dewe, temen dewe ikut-ikutan jualan juga ya. Tidak apa-apa sih, berarti kita nginspirasi Kak Inspirasi, ya. ya. Nah, tapi Pepi tuh nyari apa sih buah apa sih yang uang tuh susah dapetnya dan apa Itu jadi nilai tambah di kita. Bener Kak. Jadi Pepi carilah agennya di Jakarta, terus cari lagi gudangnya kan. Pepi datang ke lah buah-buah impor yang aneh-aneh tuh Kak. Jadi kan bikin branding, kalau di dapur Kak Ci tuh buahnya premium galo. Ini ada juga di supermarket tapi harganya tinggi Kak. Misalnya kayak strawberry ini kan harganya di supermarket bisa 300 sampai 400 ribu. Kalau di Pepi kan 200 ribu. Nah, jadi Pepi tuh bikin masyarakat Palembang tuh makan buah tuh sesuatu yang bangga. Bangga loh aku beli di Kak Ci nih strawberry yang bagus mahal ini Terus kaget. Memang lain tuh bentuknya. Iya, Pepi upload strawberry hari ini. Besok Pepi upload pokat Amerika. Kalau pokat mentega biasa Ranau kan banyak kayaknya. Nah, uang tuh kan penasaran. Pokat mentega Ranau bela enak nian Kak. Apalagi pokat Amerika. Coba diselipkan kira-kira yang cak mana nih bentuknya ya. Ya kan lucu kan. Ih, mun nian bas ya kau bas. Kulitnya tuh kayak geradakan cek itu kulit gitu. Tapi ini rasanya benar-benar creamy nian Kak karena enggak usah pakai susu, enggak usah pakai gula, itu tuh sudah manis nian Kak. Kulitnya pun agak cawannya berkilat ya, mengkilat ya. Ini kalau di supermarket harganya bisa 150.000 kalau Per kilo. Iya, per kilo. 1 kilonya isinya cuma 4 Kak. Iya, di Pepi cuma 90.000. Itu yang bikin orang tuh tertarik dan pengen nyoba. Kita baik Kak pasti penasaran, Kakak baik kan pasti penasaran tuh lihat. Istilahnya tuh lebih Salah Roma Irama lah kira-kira penasaran. lebih terjangkau lah ya, itu ya dibikin ya. Nah ini apakah tidak mengalami apa ya? Namanya kan itu kan buah tuh impor. Kalau impor nih taulah dewe ya. Namanya barang premium. Kalau biasa kalau dalam konotasi uang kalau lah ngomong barang premium pasti harganya langit, itu kan. Apakah Pepi tidak merasa rugi itu menjual dengan harga yang mungkin uang lain harganya cak mano, sementara Pepi di bawah itu gitu? Tidak juga sih Kak, karena kalau kita jualan tuh pasti ada untungnya. Ada kalkulasinya lah ya. Iya, benar. Jadi kalau ngerasa dirugi ke tidak malah untungnya, untung banyak, Untung malah banyak. jadinya supermarket tuh jadi perbandingan berpepi, iya. Di situ mahal, kamu beli dengan Kak Cibai lebih murah, Kak. Iya, jadi ada Pepi tuh malah jadi belajar tolak ukur di supermarket tuh. Jadi Pepi tuh ada kebiasaan setiap hari Kak, jalan-jalan ke mall, cuma nak jingok buah-buahan di mall. Iya. Harga mereka juga gitu. Bener Kak, jadi menjadi buat perbandingan. Nah itu apakah Pepi menjual itu langsung dengan apa? Pepi sudah ada ini dewe?
Maksud cek itu tokonya dewek. Fepi jualan di rumah kak. Oh di rumah. Oke. Jadi via online. Via online. Terus dikirim pakai kurir kak. Jadi kalau nak mesen kirim pakai kurir. Iya. Belum ada kalau toko fisik belum ada kak. Belum ada toko fisik. Karena Fepi kan ada bayi 3 kak, masih kecil-kecil, ditinggal. Tapi tuh ini susah. dengan apa? Dengan dia masih usaha rumah B sudah ramai ya. Iya benar kak. Kalau Fepi bangganan sama usaha Fepi sekarang. Soalnya yang sekarang ya. Iya, Dan benar. memang benar-benar merasa ini passionnya juga dapat Iya, apa buahnya memang yang kita senang. kita gitu senang, kan. iya, Karena kita benar, senang buah tadi Cik Eda. Nah, apakah Pepi mengalami kesulitan di dalam tentunya pemenuhan dari apa bahan-bahan ya atau barang-barang Iya, ini? iya. Kalau Pengadaannya Cik Eda. kalau kesulitan tuh sebenarnya iya kak, karena kan di Palembang ini jarang kak. Ya, karena buah impor kan premium ini kan. Dan buah ini kan musiman kak. Musiman. Jadi Fepi itu sebenarnya follow dan berteman sama banyak ya, pedagang buah lainnya di Indonesia. Iya. Misalnya Fepi itu follow yang di Banjarmasin, terus follow juga yang di Medan. Jadi Fepi itu bisa lihat kalau mereka update mangga Thailand berarti sudah ada musimnya nih mangga Thailand. Oke. Cepet-cepet Fepi cari di agen mangga Thailand, agen yang di Jakarta. Iya. Cepet-cepet cari mangga Thailand buat masuk ke Palembang ini kak. Oh, jadi dari situlah Pepi akhirnya bisa mendapatkan informasi Iya, jadi bahwa buah itu sudah ada atau tidak seperti itu. Benar-benar kak. Jadi Fepi tuh harus tiap hari cari info, cari tahu buah apa yang lagi musim. Karena kan buah ini kan musiman kak, ada setiap hari ada. Makanya itu yang bikin kayak uji kita tuh limited kak. Limited. Iya, Limited edition ya. jadi kalau misalnya tiba-tiba hari ini ada strawberry Korea, cepet-cepet lah, Iya. pesen lah strawberry Korea ini sebelum habis. Ya, Sebelum Kak. habis, Nggak musim lagi. Oh, jadi langsung bercepet ya untuk ini ya. Nah, kalau kan ini kan berkaitan dengan buah nih Pepi. Kalau ini pesannya maksud Cik ya Cik ini, apakah berdasarkan PO? Atau kan misalnya kan kalau ini uang beli banyak nih Cak, misalnya Pepi beli kayak baru datang pembeli Cak ini atau Cak mana sistemnya? Kalau- biar tidak rugi maksud Cik ya. Karena kan kalau buah ini pasti ada busuknya kayak Ya, kan benar. Cak. Nah, ini Cak mana? Alhamdulillahnya tuh kalau netizen dapur Kak Ci tuh kak mudah ragap nian kak. Kesetuju Cik kayak dengan Iya. netizen. Plus 62 Iya kak rame. Jadi apa maksudnya tuh mudah ragap kak. Kalau nyingok buah nih, oh Kak Ci aku galak, Kak Ci aku galak. Galak, Gitu, Kak. iya. Jadi Jadi- Fepi tuh juga seneng datang ke buah-buah baru tuh, ngupload buah-buah baru tuh seneng. Karena mereka tuh kak aku galak kak. Karena ada rasa penasaran di hati mereka hati tuh cak mereka. mana rasanya ini Kak. Nah, kalau tantangan yang Pepi hadapi tentunya di dalam rangkaian usaha yang dijalani saat ini, kalau dulu itu kan sudah lewat nih, yang saat ini ya, nah itu apa nih Pepi? Kalau tantangan sekarang nih kak, sebenarnya daya beli masyarakat nih sekarang agak menurun Daya daripada beli tahun masyarakat. kemarin. Ya, kalau tahun kemarin tuh kayak pokoknya ya rame lah kak jualan. Kalau sekarang kan agak susah, tapi alhamdulillah masih ada pembeli kak ya. Pembeli, Tapi tidak serame tahun kemarin, Cek Tuna, Kak. Itu baik sih kak, yang agak susah sekarang nih daya beli itu menurun. Daya beli masyarakat mungkin terdampak juga karena faktor apa ya, inflasi atau segala macam Iya, mungkin ya mungkin, ya Kak. gitu kan. Ini kan kita tidak tahu kan ini kan. Oke, jadi apa yang Pepi lakukan di dalam mensiasati hal tersebut Cik Tuna, dengan daya beli masyarakat yang mulai berkurang? Jadi Fepi tuh selalu bikin setiap hari tuh paket promo kak. Paket promo. Ya, misalnya kak ya, Fepi ambil keuntungan dari mangga Thailand ini 1 kilonya 15.000 misalnya Oke. kak ya. Jadi Fepi ambil buah lain, misalnya salak. Salak ini 8.000 kak ya. 8.000 misalnya nota modalnya tuh 8.000. 8.000. Tetap Fepi jual 8.000 tuh lah. Biar itu tuh menarik uang. Menarik uang, Fepi bundling ke sama si mangga Thailand tadi. Mangga Jadi Thailand. Fepi tuh cuman ambil keuntungan dari mangga Thailand. Cak itu kak kalau siasat Fepi. Nah itu tuh bikin uang tuh, oh murah nih kan kalau beli sekalian mangga Thailand sama salak ini. Fepi ini berkorban dulu untuk Iya. salak ini nih Fepi udah ambil untung sama sekali. Cak tenaga. Bikin uang tuh mikir, oh murah nih kan kayaknya beli bela yang ini yang paketan gitu nah Langsung Kak. paketan. Oh, jadi mengambil keuntungannya dari paketan itu. Iya. Bukan dari per item buah. Bukan dari per item, dari paketan iya. tersebut. Karena kalau paketan tuh lebih banyak peminatnya kak. Lebih banyak peminatnya. Oke. Sebenarnya tadi kan sudah dikatakan kayak melatar belakangi Pepi memulai usaha buah ini tadi dari ini ya, dari waktu hamil ya. Iya benar. Dari waktu hamil ya. Nah, dan sampai sekarang nih Cak mana nih perkembangannya Pep? Alhamdulillah makin berkembang, makin banyak buah yang Fepi bisa masukin ke dapur Kak Ci. Itemnya juga lebih banyak. Kalau dulu kan terbatas kak. Sebenarnya Fepi dulu sambil jualan salad buah tuh jualan anggur Aussie Bay kak.
Anggur Aussie. Iya, anggur Australia. Kalau sekarang kan sudah banyak, ada strawberry, pokat, bisa jenis-jenis buah lain. Macam-macam beragam jenisnya ya. Oke, ini menarik Bas. Tentunya yang kaitannya dengan usaha yang Pepi jalani ini ya. Nah ini buah-buah apa Pepi yang ada di hadapan kita ini yang mungkin Caknya saya juga baru menjingaknya aja. Strawberry tahu Cik ya. Strawberry itu Korea, yang hijau-hijau Kak. itu apa itu sayang? Itu ada kiwi berries Kak, itu dari Aussie. Jadi ini kan biasanya kiwi itu kan Australia? besar Kak. Iya, Australia. Oh. Jadi biasanya kan kiwi itu besar dan ada bulunya kan Kak. Iya. Kulitnya nih. Ini tidak Kak, bisa langsung dimakan kayak Klimis cherry. ya? Iya, Oh, kayak cherry, cherry. ya. Rasanya juga kayak berries. Oh. Jadi ini benar-benar yang unik kan Kak. Berbedakah rasanya dengan dengan kiwi, biasa? Beda. Beda. Iya. Tapi bentuk di dalam sama. Sama. Karena kan kalau kiwi biasa itu kan di dalam ada yang kayak Yang biji-biji kayak itu bintik-bintik ya. itu kan, iya Bintik-bintik. sama Kak kalau bentuknya. Kalau rasanya beda. Oh, rasanya Kayak ada beda. rasa cherry cek itu nah Kak. Oh. Berries cek itu. Oh. Rasa yang pernah ada? Tahu. Baby. Galau gitu. Galau gegana ya gitu loh. Nah, kemudian itu yang orange itu Ini ada jeruk dekopon sultan. Ini setahun sekali Kak musimnya karena lebaran Imlek Cino ini Kak. Jadi lagi karena musimnya. cek tahu tuh kan kalau apa ya yang ngomong ke masalah buah apa nih kayak jeruk-jeruk nih yang apa orange Lokam ini, santan, lokam santan. ya. Lokam santan. Nah, ini berbeda ya? dekopon beda Kak. Ini jadi kulitnya lembut kayak jelek itu Kak ya. Iya. Tapi Cak isinya keriput enak. ya? Iya, isinya enak nian Kak. Ini mahal ini Kak, 80.000 per kilo Kak. 80.000? Dekopon sultan ini. Iya. Oh, itu di bulirnya besar, di Kak. Pepi atau di ini di market? Di market mahal, enggak tahu. Nah, kalau di Pepi 80. Iya, kalau di Pepi 80. Oh, 80. Iya, itu masuk. Ini ibarat kata Pepi itu namanya di bawah daripada Iya. market kan, dari ini Kak. dari mall kan sih kan. Itu khasiatnya apa Pepi? Kalau ini banyak vitamin C-nya sih Kak, yang jelas kalau untuk panas dalam, terus apa namanya pemulihan kita lagi sakit. Kalau buah nih selalu cak itulah Kak manfaatnya. Banyak manfaat untuk pemulihan sakit, jago kesehatan kulit. Pokoknya ada ruginya kita makan buah nih nah Kak. Makanya Pepi itu selalu ngenal Seger ya kulitnya iya, dia. ngenal ke apa customer Pepi kalau buah tuh kamu tuh udah ada ruginya belinya daripada kamu jajan yang Iya, yang tidak sehat ya, yang jadi. sehat mending beli buah rasanya manis. Kamu nak masem, nak yang pedes atau kalau kan kita bikin rujak, ada juga Kak rujak kan. Nah, itu kalau itu stroberinya apa bedanya dengan stroberi biasa? Kalau yang Korea ini lebih manis Kak, terus ukurannya juga lebih besar daripada Yang Korea? strawberry lokal. Kalau kita lokal kan ada dari Ciwidey Bandung Kak, itu kan agak asam-asam Kak ya. Nah kalau ini agak manis Kak. Oh, itu harus Sedikit rasanya asamnya. agak manis ya. Ukurannya juga jumbo-jumbo Kakak jengok dewe nah. Segenggam ada yang lebih besar lagi nih Kak. Gila ya. Laju nak batal Mas. Oke. Nah, ini kan yang cikok lagi tuh apa tuh? Ini Kak ini mangga Thailand Kak. Mangga Tuh. Thailand. Apa bedanya Orange. dengan mangga kita? Sama baik sih Kak. Karena kalau yang kita tuh kan warna hijaunya tidak cak itu. Ya ini gold Kak, yang iya. gold kuning. Sebenarnya kalau matang ini lebih kuning lagi Kak, lebih gold lagi. Jadi ini rasanya kayak rasa susu, mangga susu cak itu nah Kak. Itu di dalamnya warna orange kan? Orange nian Kak. Ini ada barcode-nya nih nah, from Thailand Kak. Jadi benar-benar yang diimpornya dari Thailand Kak. Itu berapa per kilo sih? Ini 75.000 Kak. 75.000. Kalau di market bisa sampai 90.000 Kak. Sampai 90.000 kalau di market. Yang satu lagi itu buah apa tuh? Ini. Ah, ah. Ini buah ini apa? Berries. Oh, berries. Ini berries. Oke. Ini yang di luar negeri yang cek Iya, yang galak budak MPASI itu nah Kak. Iya, iya. Ini banyak nian manfaatnya Kak. Gizinya banyak nian, vitaminnya banyak nian untuk anak-anak MPASI. Untuk anak-anak MPASI. Ya, Jadi ini kalau Vepi banyak nian customer yang untuk MPASI itu pasti beli ini untuk dicemilin anak. Bisa bilang anak-anaknya ya, Masya Allah. Itu berapa deh itu Ini 55.000 per 125 gram Kak. Tidak terlalu ini ya sebenarnya, tidak terlalu mahal ya. Kalau Iya. misalnya, maksudnya saya kalau dengan Pepi, cuma tidak tahu dengan yang lain kan, saya itu kan. Karena kalau misalnya 55, ya sementara yang cak macam pokat apa-apa yang biasa bila sudah sekian puluh Iya. ribu sekarang nih cak itu kan, ini kan buah-buah impor cak itu kan. Tapi sebenarnya memang jualan buah ini nih baru 2 tahun terakhir ini Kak yang rame nian. Dan banyak juga tiba-tiba yang jualan buah juga tuh baru 2 tahun ini nah. Iya, di mana-mana Tapi banyak iya, buah. tapi tidak apa-apa sih, berarti kan kesadaran masyarakat untuk makan buah setiap hari itu bagus, meningkat, meningkat, ya. Iya Kak. Kalau dulu kan jarang gitu nih makan buah Kak, belum tentu sehari itu kita makan buah Kak. Benar. Jadi artinya dengan itu ada edukasi masyarakat yang sampai akhirnya ya, saya bahwa pentingnya ibarat kata buah-buahan itu untuk dalam pelengkap 4 sehat 5 sempurna tadi. Oke. Nah, yang sikok lagi Pepi, apa dia tuh? Buah apa Ini tuh? ada anggur moonrups, anggur jari Kak tuh. Ini dari Australia Kak.
Oh, Nah, ini ada Salina. bijinya, Dodol. garing, manis juga ini kak. Oh, Bentuknya be aneh kayak lucu ya, Iya, panjang-panjang lucu. kayak Iya, jari. kan, Nah, Pak, bayangan cik kayak pecak Pecak-pecak. anggur. Kalau kelanggar kan taunya bulat-bulat. Pecak lonceng-lonceng, ya. Nah, Apa lucu Mas? nih, kak. Pecak lonceng ya. Pecak lonceng. Iya, Iya, lucu, yang panjang cik Kak. itu nih ya. Heeh. Ini manis ini kak. Tapi itu memang sempat tren pas tahun-tahun 2023 ya. Pas 2023 tuh sempat tren tuh anggur itu. Anggur Apalagi itu, ya. kalau musim leci kak. Jadi leci itu kan musimnya setahun sekali. Kakak sudah pernah coba leci? Leci Leci sudah pernah. ada. Iya, Sudah kan pernah. kemarin Cuma nggak Bu. tahu kalau yang impor nggak tahu cik ya. Sama kak. Sama baik. Itu impor kalau Impor leci kalau leci dari ya? Cina. Iya. Oh iya. Itu kalau musim leci kak, ramen yang beli leci itu. Pepi itu sehari itu pemasukan bisa sampai 15 juta untuk leci baik kak. Untuk leci baik. Kalau leci itu pokoknya favorit nian. Tapi setiap saat ada kah buahnya? Tidak, 1 tahun sekali kak. Jadi dalam 1 tahun tuh ada 3 bulan yang dia tuh ada terus lecinya. Oh. Sekitar di bulan 7, 8, 9 kak. Jadi artinya Pepi itu muter otaknya cik ini maksud cik ya? Artinya buah tidak ada standby selalu ada yang misalnya cak macam leci. Yang ini dia cuma setahun sekali yang cik itu, dan ini 3 kali ya dalam Iya, ini, 3 guys. bulan 3 dalam bulan 1 tahun. dalam 1 tahun Iya, ya. sama kayak jeruk ini kak. Dia cuma ada di bulan 1, 2, 3. 1, 2, Bulan 3. 4 lagi ada lagi musimnya. Iya. Nah, jadi artinya ketika bulan 4 Pepi harus mikir kira-kira buah apa yang enak dijual. Bener kak. Rambutan gula batu yang bulan Desember kemarin tuh bayar rame kan kak, yang beli. Beli ya. Nah ini kalau misalnya untuk kan kalau jualan di apa cak macam kue-kue Bas ya, atau ini kan biasanya pas di Lebaran yang meledak, Benar. atau pokoknya ada event-event lah. Cak. Kalau jual buah dewe cak mana Pi? Sama di Lebaran juga kak. Jadi kalau di setiap Lebaran tuh ada yang namanya jeruk santang keranjang itu kak. Itu laku nian kak. Bisa Apalagi untuk sampai ini ya? 500, 1000. Kalau 7 hari Hamin 7 nak Lebaran. Nak Lebaran, Keluarnya oke. itu bisa 500 keranjang. Itu kan satu keranjang 300.000. Jadi uang tuh untuk narok pas lagi Lebaran tuh nakak di meja untuk hidang jeruk santang sama lengkeng kak. Kalau setiap Lebaran. Yang bakal ini gacor ya, ya. Jadi kalau misalnya uang misalnya nak para Lebaran cak itu kan kalau cak macam bakso, apa tekwan, yang cak itu kan kue-kue yang cak itu kan maksudnya PO dari jauh-jauh hari. Kalau Pepi dewe cak mana Kalau untuk buah nih tidak bisa kak, dia ini harganya tuh beda-beda. Setiap malam tuh beda-beda lah sama cak harga jadi emas. fluktuatif cak itu ya. Iya, jadi kalau naik ada yang nak turun. pesen, misalnya kak, harga santang sekarang dapat 315.000 sekeranjang iya. untuk hari ini kak ya. Kak bisa dak aku bayar sekarang, aku ambilnya Lebaran, tidak bisa kak Nggak itu. bisa. Iya, Oh. jadi biasanya harga tetap tuh di Hamin 7 baru tahu harganya dari agen. Karena tergantung permintaannya juga kak, dia kan makin banyak permintaan, makin ya naik biasanya harganya. tuh tapi di harga 350 sampai 400. Untuk ini untuk buah itu ya. Oh, jadi artinya kalau misalnya dari sekarang Pepi baca kayak mana pesan ini harga yang sekarang misalnya tidak baca Nggak artinya. bisa, malah kami yang misalnya Jadi ke tekor agen kan? kan ya, Iya. ke agen agen tuh ke gudang kami order PO misalnya 1.000 keranjang. Dia juga tidak bisa netapi harganya, tapi kita sudah bayar DP ke dia. Kurangnya baik kaget berapa pas ready kaget. Itu nah, Kak. Iya. Jadi jangan sampai barang tuh udah kate untuk Iya, jadi kita tuh lah ngecep duluan. ngecek maksudnya. duluan, Iya. karena sudah ini kan tinggal kaget Iya. menambahkan kalau ada kekurangan seperti itu kan. Oke, menarik nih Bas ya. Oke, kakek bakal kita lanjut lagi Pepi ya. Kita bakal break sedengat, kita bakal dengar ke dulu. Ada lagu untuk dodolor juga kalau nak bertanya langsung dengan Pepi kalau nyingok dari siaran kita melalui YouTube Pro 4 RRI Palembang dan juga melalui RRI Digital ya. Ini benar-benar pacak kecingoan ya, ibarat kata buah-buahnya buah-buah premium yang luar biasa ya deh. Oke, dodolorku kakek diatur baik kalau nak bergabung nak bertanya langsung di line telepon 0711 351656 ya. Kami tunggu bakal partisipasi dan kebersamaannya. Kita dengarkan dulu ada sikok lagu pilihan berikut ini, Cak Paka.
Hebat Indonesia itu Puji Ayo aku tinggal bintang ada di kau itu wanita bupati mangkal puji Pagkau ikaw walang tayo tawag daw puji ikaw. Yang dipakai cuma sebuah pecahan yang tidak terherai pegang setan Jangan kau awal miskin pecah kebintangan jangan mengganggu masih dalam kau Kau hebat Indonesia Jiwa Ikaw pintar ada di kau itu yang berjatuh artinya hidupkan badan kamu bermakan kedua perawatan itu lagi sopean Maybe aku cakap terganti
Kopinya enak banget Dedi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Oke, masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, masih di Teras UMKM. Loka kita bareng dua racun. Di kesempatan siang hari ini dengan salad buah dan buah impor dari Dapur Kak Ci ya temanya, bersama owner dari Dapur Kak Ci itu DWE Adinda Pepi. Ini kalau dari cerita-ceritanya nih menginspirasi nih Mas ya. Oke, nah Pepi kita lanjut kembali. Nah, ini kan di sini bukan cuma sekedar buah, tetapi juga salad. Ada salad juga. Ada salad. Ini tentunya untuk pembuatan salad ini tadi kan Pepi sudah sempat nyentil bahwa Pepi membuatnya dengan tangan sendiri. Kemudian juga dengan mengimprovisasi. Ya, benar. Kemudian menginovasi, ya itu kan. Ibarat kata untuk yogurtnya ya, pengganti yogurt seperti itu ya, agar bisa lebih sehat seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya ngomong apa tadi Mas? Salad tadi. Salad tadi. Berarti tidak semua buah yang bisa jadi salad ya? Iya benar Kak. Jadi ada kayak misalnya kates, buah naga itu sebenarnya tidak cocok Kak dijadikan salad. Karena pertama merusak rasanya, kedua itu tidak bertahan lama Kak. Kenapa merusak rasa? Kan rasanya kan manis juga kates. Iya, tapi dia tidak tahan lama Kak. Kates tuh kalau Kakak buka terus sore kaget Kakak makan pasti beda kan rasanya. Nah, jadi tidak fresh lagi itu Kak kesannya. Kalau kayak buah naga tuh kan bisa mungkin ada yang seneng ya kalau warnanya berubah jadi pink, tapi kalau Pepi kayaknya kurang bagus kalau dia tuh tidak jadi ya, merusak sausnya cek itu nah Kak. Jadi Pepi memang menghindari dari awal pakai pakai buah naga, pakai pepaya, pakai semangka apalagi. Semangka tuh kan air galau Kak. Becek dia lama-lama Kak. Sedangkan kalau untuk salad buah Pepi ini Pepi berani jamin bisa tahan 3 sampai 4 hari di dalam kulkas. Karena Pepi dimasak ini sausnya Kak. Jadi kalau dimasak tuh boleh kulik-kulik sedikit. Kira-kira apa sih resep daripada sausnya itu yang buat? Kalau sausnya Pepi dari cream cheese, dari keju oles itu Kak. Terus dimasak pakai susu UHT. Susu UHT. Dimasak pakai susu UHT. Setelah diolah dingin kita masuk cimorinya Kak. Jadi Pepi pakai yogurt yogurtnya cimori ya. Iya, pakai cimori Kak. Jadi kalau untuk yogurt itu kan mahal Kak. Jadi Pepi cari pengganti yang lebih murah. Jadi ada kita pinter-pinter di kita lah Kak. Ya, tapi tetap rasa yogurtnya ada kan mensiasati bahannya cek itu. Nah, kalau dalam satu hari Pepi ya sudah kan untuk tentunya penjualan buah ataupun salad itu bagaimana perkembangannya? Kalau biasanya Kak, kalau di tahun kemarin satu hari itu bisa 100-150 sebox ini Kak. Satu box? 150 piece. Pepi alhamdulillah Kak. Yang ukuran besar? Iya, yang ukuran besar. Pepi alhamdulillah Kak dari yang jualan dewean, lagi hamil jualan dewean, sekarang sudah punya karyawan 4.
Masya Allah, ini ada artinya ada kebermanfaatan. Iya gitu benar kan. Kak. Sudah punya kurir Tigo Pepi sekarang Kak. Dari yang dulu tuh ngantri dewek loh Kak, jualan tuh. Kalau misalnya kan Pepi kan jualan kan ngenalinya tuh dari kawan. Iya. Pepi chatting kalau kawan, ini Pepi jualan cerita salah. tadi. Nah, Pepi tuh tidak pernah nak malu kalau jualan Kak. Ada orang tuh ay malu agak dak dicampai uang dak Iya. kadang apa ya dak apa kan kita nawari Kak. Iya. Sesuatu yang halal berkah kita berjuang ya kan. Nawari kawan. Terus lama-lama mereka tuh sudah Feb coba antri Feb ke rumah. Pepi antri dewek sama suami dulu Pak Kak. Jadi Pepi antri terus apa namanya bantu ya videoi lama-lama kan di promokan uang Kak. Lama-lama banyak yang tahu dan penasaran. Cak mana sih salad buah premium yang katanya tuh benar-benar premium tuh kan. Nah jadi lama-lama alhamdulillah dari yang follower tuh cuma teman-teman deket cuma 26 follower. Alhamdulillah sekarang berkembang jadi lebih banyak yang tahu juga cak itu nak. Itu menarik ya, yang disampaikan oleh Pepi. Tadi juga Pepi kan sempat ngatakan bahwa Kak, kalau kita misalnya dalam satu hari itu ada penjualannya kira-kira tidak ada sesuai dengan ekspektasi kita itu kan. Itu berkaitan dengan mood juga. Benar Kak. Ini kenapa Pepi sampai mengatakan hal tersebut? Jadi sebenarnya energi positif tuh untuk jualan tuh dari diri kita Kak. Kalau kita males upload, aku selalu diajari sama teman aku yang dia tuh jualan juga UMKM. Jadi tahu sama Mandake Kak. Nah itu kawan Pepi kan. Dia selalu nasihati Pepi. Dia selalu nasihati Pepi, Feb, kau jangan galak males ngupload katanya. Sehari itu wajib 1 ngupload. Nah jadi Pepi tuh kadang dah males aku ngupload, males bikin promo. Itu nah Kak yang bikin kita tuh di medsos tuh tidak menarik. Ada tahu jualan apa? Iya, ada tahu jualan apa nih Kak Ci hari ini. Kak Ci udah upload cek itu nah Kak. Nah, jadi hilang Kak. Terus sementara ibarat kata netizen ini tadi atau customer itu membutuhkan informasi kan kira-kira update apa cek itu kan. Iya, kita nih kan manusia ini kan kadang enggak mood kayak kadang lagi ada masalah apa, cek itu lagi bete apa cak mano. Jadi Pepi tuh selalu berpikiran kalau lagi enggak mood tuh kayaknya aku nih harus bahagia ke diri aku dewek. Solusi seperti apa yang biasanya Pepi lakukan? Sebenarnya cak makan di mall dewek, makan apa yang pengen kita makan tuh kayak. Memang kita makan di mall nih misalnya tuh 200.000 ngabis duit baik tidak Kak, tidak ngabis duit. Kayak gitu tuh lagi makan di mall kayak, nah stroberi aku nih kadang tuh rusak tak tahan lama nih ngapa tak jadi ke minuman baik cak itu nah Kak kita tuh dapat ide Kak. Terus kayak kita jalan-jalan di supermarket jadi benernya artinya itu tuh berpengaruh ya dari bawah sadar kita kan pemikiran jadi seperti itu. Kalau income kita menurun penjualan kita menurun yang dikejar tuh jangan uangnya terus. Kita ini kan kadang jualan harus dapat duit. Tapi yang dikejar tuh tadi Kak bahagia dulu dapat energi positif kita pasti dapat ide-ide bagus. Karena tidak semua uang loh Kak dapat ide nak jual buat import ya kan cak itu nah. Jadi Pepi tuh kalau ya kita nabung tetap nabung Kak. Tapi kita juga jangan lupa bahagia ke diri kita. Misalnya kita nyingok bagus nian baju itu pengen beli beli cak itu nah Kak. Jadi jangan hitung-hitungan ya untuk diri sendiri kita juga sudah berupaya capek-capek ibarat kata cari duit kalau untuk kita nikmati kenapa cak itu itu kan. Oke. Why kenapa? Iya itu mau uji saya kan. Oke, Pepi, kalau kita ngomongi usaha gitu kan ketika merintis, kebanyakan orang ketika merintis memulai sebuah usaha itu kadang galak mundur maju. Ada turun naik juga. Terus mundur maju. Ketika ngawali usaha pasti ada yang berpikir, kira-kira laku dah kira-kira terjual dah kira-kira ada kata-kata seperti itu kan. Rugi apa dah ini dah nah seperti itu kan tadi Pepi sempat nyinggung bahwa untuk menjadi seorang wirausaha harus punya mental baja. Seperti itu. Pepi pernah ada di posisi yang tadi kata cek kayak tadi kira-kira laku dah kira-kira ada rasa apa sih kita nih Bas ketidakpercayaan atau ragu-ragu seperti itu. Iya benar Kak. Kalau Pepi nih kadang tuh capek jualan nih berhenti apa jualan nih cak rugi terus. Tapi Pepi tuh galak mikir kasihan kan karyawan aku kalau aku tuh berhenti jualan. Jadi aku tuh selalu nyari ide lagi Kak, ide lagi. Misalnya aku udah dapat untung di salah ini Kak aku cari buah lain yang dapat aku untung. Misalnya kayak mangga Kyojai. Sebenarnya Kak 2 tahun yang lalu mangga Kyojai itu udah kate yang kenal. Dan di pasar Indo itu dijual per kilo di gudang itu cuma 8.000. Pepi jual 25.000 rame nak matilah sampai sekarang uang baru kenal mangga Kyojai. Sekarang harganya mahal Kak 45.000. Apa pembeda mangga Kyojai dengan mangga biasa itu? Mangga Kyojai itu biarpun mentah dia tuh manis Kak.
Iya, kan kalau biasanya kalau mangga tuh kan kalau mentah tuh kan asem, Kak. Nah, itu tuh udah bawa pulau Fepi ada padahal di rumah. Itu tuh manis, Kak. Jadi kriuk-kriuk manis, enaknya dirujak. Mangga Kyojai ya. Baru tahu. Kan Fepi bawain ya. Next. Baru ini maksudnya baru ngeh dia tuh kan. Nah, apa sih yang cak mana sih sebenarnya mangga Dia tuh Kyojai? besar-besarnya kan Kak jumbo-jumbo. Kalau dulu udah dibeli uang, kan orang udah tahu uang kan harum manis. Iya. Yang lokal-lokal Kan males nak nyubo-nyubo Kak, lemah. Mangga golek tahunnya kan. mangga golek. Iya, Jarang kan tahu yang Kyojai. Nah, Nah itu tadi kalau ngomong ke mangga tuh kan ya, kadang tuh kita nak milih-milih buah juga, bas kadang apa ragu-ragu ibarat kata manis apa tidak. Tapi kalau Pepi ngomong Kyojai itu memanglah dari Kak. manis. Iya, manis. Dia mateng tuh manis dan wangi nih kan Kak. Kaget Febi bawain Kak ya. Kalau yang mentahnya dia tuh tidak asem. Itu nah emang bagusnya mangga Kyojai itu. Kok bisa dia dak do ini Pi ya? Baru Pepi naik ke baru. Jadi dia kalau naik. sekarang banyak yang jual mangga Kyojai, kalau nak dilihat dari 2 tahun yang lalu sebenarnya Febi yang duluan jual mangga Kyojai. Perintisnya. Jadi dia dapat dari Indo kemarin tuh. Pepi. Iya, Dari kalau Indo. kayak buah-buah lokal tuh sebenarnya Febi ambilnya di Indo Kak. Cak mana Pepi bisa memperkenalkan itu tuh Cak? Maksudnya dari buah yang tidak dikenal ya Jadi kan ada terlalu sebenarnya ini kan. Febi tuh ada kawan di pasar Indo. Yuk bantu yuk jual yuk udah laku ini nih katanya. Mangga apa ini? Mangga Kyojai manis yuk manis nian katanya. Ya sudahlah Pak yuk coba. Nah masyarakat ini maksud aku tuh hobi Kak yang nyubo yang nian nih kau manis ya nah. Iya. Kita nih ngomong Iya. Kak ini nih manis nian sumpah manis nian Kak. Lagi Ini cak kalau jadi kan iklan. Febi kan story kan ya. Ini manis nian Kak walaupun mentah ini manis terus ini apa wangi nian. Wong tuh penasaran Kak. Harga 25.000 ya sudah Pak yuk kita beli cek itu kan Iya, pikir wong. iya. Ternyata Dan diterima tidak pula masyarakat. terlalu mahal Iya, pada pandangan iya. wong kan. Tapi sekarang sudah mahal dia Kak, 45.000. Tidak saat itu kan. Iya, saat 2 tahun yang lalu, ya. 2 tahun yang lalu 8.000. Kopi 8.000, jual Febi 25.000. Satu hari itu 6 peti, satu peti itu 50 kilo Kakak bayangkan. Habis ya. Habis. Jadi sebenarnya jualan buah tuh emang benar-benar menarik nian Kak. Karena tidak ada ruginya kalau kita tuh makan buah. Cek itu nah. Kalau kita misalnya jajan makan yang manis-manis itu kan kaget diabetes lah kebanyakan makan manis. Nah, kalau buah tuh ya udah ada ruginya Kak. Jadi kalau misalnya kayak kalau kata kakak tadi bakso, kue itu kan ada momen-momennya Lebaran. Alhamdulillah kalau buah ini kan menjadi keseharian yang dimakan setiap hari. Iya, pelengkap yang tadi 4 sehat 5 sempurna ya. Apalagi kalau kayak anak-anak sekolah kan sekarang lah punya kebiasaan bawa bekal dari rumah, Kak. Jadi yo alhamdulillah lancar untuk setiap harinya penjualannya Kak. Penjualannya ya. Jadi ibarat kata selalu ada lah Pi ya. Iya. Jadi sekarang karyawan Pepi sudah berapa? Alhamdulillah 4 Kak untuk yang di rumah. Di terus rumah? kurir ada 3. Nah ini yang luar biasa dari seorang pelaku usaha. Karena dia memiliki kebermanfaatan. Istilahnya ada kemajuan nih. Dan jadi dia punya kebermanfaatan Bas untuk wong yang ada di sekitar. Karena dari usaha ini bisa membuka lapangan pekerjaan kan Pepi untuk tentunya wong yang ada di sekitar kan. Nah jadi kalau ngomong ke tadi pernah jadi Pepi merasakan ada di titik kata cek kayak tadi mundur maju ragu-ragu. Benar Kak. Itu cak mana Pepi membuat itu bangkit cek sana. Ya Karena cek kayak dia juga kadang pengennya jualan. Tapi kira-kira kaget dibeli uang dak kira-kira kaget makanan aku cek ini dak nah cek. Jadi kalau sebenarnya nak diceritain itu yo sedih sih Kak. Pepi ini kan tidak punya orang tua lagi. Ayah Pepi sudah meninggal, mama Pepi sudah meninggal. Jadi Pepi tuh bikin dinding dewek, branding diri dewek. Kalau aku tuh hebat cek Kak. Jadi aku tuh bikin dapur Kak Ci ini nih tidak cuman sebatas jualan buah, tapi aku tuh bergaul sama kawan-kawan cek ya. Nah jadi aku tuh nge-branding diri aku kalau aku tuh hebat, aku bikin dinding dewek untuk melindungi diri aku dewek cek. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba kata kakak tadi capek jualan aku tuh harus mikir, oh aku nih kalau capek jualan, kalau nak ngandali suami aku baik, adik-adik aku cak mano, jadi aku harus kuat, terus harus tetap jualan, harus tetap berusaha, tetap bangkit cak itu Kak. Ya alhamdulillah sekarang, yo kalau dapur Kak Ci itu lah menghasil ke yang bisa bantu keluarga, yang bisa gaji karyawan cak itu walaupun Pepi jualan di rumah jauh dari Kato, maksudnya hebat punya ruko atau cak mana tidak jualan di rumah Pepi ya. Tapi Pepi tuh bikin diri Pepi tuh
punya dendeng. Iya, maksud saya nih, walaupun Pepi tidak punya tokonya, maksudnya saya itu kan secara online itu di rumah saya itu kan, tapi dengan mempekerjakan sampai ada 4 orang, kemudian kurir tadi 3, saya itu kan artinya 7 tuh sudah uang yang terbantu, saya itu kan dengan adanya usaha yang Pepi jalani seperti itu kan. Nah Kak, jadi Pepi tuh usaha Pepi tidak pernah punya admin. Ngapa Pepi tidak punya admin? Pepi ada PDW konsumen yang chatting. Karena yang Pepi bangun tuh hubungan Kak sama konsumen. Cak mano caranya kita tuh sama konsumen tuh dia tuh, oh aku nih seneng Kak Ci yang bales. Ngomong langsung, Terus aku nih akrab loh sama Kak Ci. Karena aku tuh ngeluang ke waktu juga untuk misalnya nge-love status konsumen aku Kak, semua konsumen aku Kak ya. Terus kalau dia lahiran ku ucapi selamat, dia ulang tahun ku ucapi selamat, terus kayak. Jadi aku tuh memang bener-bener yang bangun hubungan sama konsumen tuh bukan sebatas kau tuh beli aku jual gitu Kak. Jadi memang yang ku ajak kawanan konsumen tuh. Akhirnya mereka tuh daripada beli dengan uang lain sama Kak Cibaya dong. Jadi ada rasa keterikatan ya. Iya benar Ada Kak. rasa kedekatan seperti itu ya, secara batiniah seperti itu kan. Jadi lemah dengan Kak Cibai dalam arti kata dia rasa cak dulu aku dewe. Nah, benar Kak. Itu yang membuat Pepi berpikir bahwa ini harus aku sendiri yang menangani seperti itu. Iya, jadi Pepi tidak pernah pakai admin. Jadi Pepi tuh selalu tahu misalnya, oh konsumen ini dia nih cerewet nak datang jam 3, harus jam 3 sebelum dia buka. Oh konsumen ini kalau buahnya matang dikit dia ribut. Oh konsumen ini kalau buahnya kecil-kecil dikit dia marah. Jadi Pepi tuh tahu karakter konsumen masing-masing. Jadi kalau misalnya Pepi ke mall Kak ada yang negor, Kak Ci misalnya. Kita kan tidak tahu Kak sama konsumen kan sebatas chatting baik kan. Dia tuh apa namanya? Oh ini Kak, siapa namanya Indah Kak? Indah ingat enggak sama Indah? Oh iya ingat yang SD 178 ya. Nah, jadi Pepi tuh benar-benar yang tahu sama konsumen tuh. Nah, ingat Kak sama konsumen. Nah, itu yang bikin mereka tuh sayang sama aku Kak. Jadi dan akhirnya menjadi customer yang terus loyal lah, ibarat kata terus setia seperti itu ya. Benar Kak. Jadi tidak sebatas pembeli sama penjual baik. Pepi bikin mereka tuh jadi kawanan. Itu yang susah Pepi. Maksudnya itu membangun hubungan relasinya seperti itu gitu. Nah, ada yang timbulkan kedekatan seperti itu kan. Pepi chatting misalnya dia ulang tahun Kak. Bagi dia kita tuh cak mana bikin mereka tuh bangga aku nih diperhati ke Kak Ci. Aku nih kakak ini nih baik sama aku. Padahal Kak Ci tuh sebenarnya baik sama segala wong, tapi mereka tuh merasa akrab. Nah, cak Kak. Cak mana caranya mereka tuh, aku beli buahnya sama Kak Ci, bangga cak gitu Kak. Iya. Oke, kalau kita ngomong ke masalah usaha kan pasti ada kaitannya dengan legalitas. Kalau untuk legalitasnya sendiri cak mana nih untuk usaha buah seperti ini? Legalitas misalnya macam NIB nomor ada, Indo sudah, Berusaha. Sudah. Kemudian ada kalau misalnya kita berkaitan makanan kan label halal ada, atau sudah, label BPOM. Alhamdulillah sudah ada. Kalau BPOM belum ada Kak. Kalau label halal sudah ada. Terus kalau NIB sudah terdaftar Kak. Sudah terdaftar. Oke, jadi artinya memang benar-benar terpercaya. Ada jaminan ya. Iya benar kan kayak label halal. Jadi kan apalagi ini buah impor. Ya, kan jadi kan kalau misalnya pengiriman Kak, ya namanya buah ini kan lembut Kak. Kadang tuh rusak atau cak mano dapat komplain, Pepi berani ganti sesuai apa yang dibelinya. Misalnya rusak 1 kilo kan cuma 1 nih yang rusak. Pepi ganti 1 kilo. Kalau kata dia Kak dak rugi apa Kak? Bagi aku rugi kalau kau dak beli lagi sama aku. Gitu Kak. Jadi menanamkan prinsip yang seperti itu ya. Kau rugi sedikit dak apa-apa tapi dia bertahan sama kita terus kan. Loyalitasnya akhirnya ke kita seperti itu ya. Oke, jadi seluruhnya ada. Nah, selain dari tentunya usaha yang dirintis sendiri itu kan, pasti kan tentunya ikut dengan yang namanya komunitas-komunitas yang secara tidak langsung ini juga bisa membuat Pepi mengembangkan diri ya, mengembangkan pergaulan jauh lebih luas lagi seperti itu. Jadi kemarin Pepi tuh banyak ditawar ikut komunitas kayak komunitas UMKM kuliner, tapi Pepi tuh kayak ngerasa aku nih jualan masih kecil, Kak. Nah, ketemulah sama Bunda Raya kemarin, Pepi ditawarin lah ikut Aspenku. Nah, enaknya di Aspenku nih Kak, yang ngerangkul Kak. Aduh kita nih cuman kawanan sama uang tuh jadi tim hore kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau Bunda Raya nih benar-benar yang support Kak Ci nian Kak. Yang selalu ngajak Kak Ci. Padahal Kak Ci ini kan baru Kak. Iya, ada kenalan siapa-siapa. Dia tuh selalu ngajak Kak Ci. Sudahlah Feb, enggak usah malu, ayo ikut. Jadi Feb itu jadinya pede aja tuh Kak. Itu yang bikin Feb berarti di Aspenku ini nih Feb itu dapat berkembang dengan baik Kak untuk jualan, selain dari jualan terus jadi bikin karakter Feb itu jadinya terbentuk pede aja itu Kak. Nah, ketemu wong tuh pede aja tuh Kak. Salah sikoknya mampir di Pro 4.
Iya benar Kak. Iya benar. Dan ini apa bunda pun sendiri yaitu kan ibarat kata tidak kaleng-kaleng maksudnya itu dengan apa dengan anak-anak didiknya seperti itu kan artinya dia memang benar-benar kalau maju bersama. Karena itu yang selalu bunda katakan seperti Sebenarnya Fepi sebelum kenal bunda tuh kan seliweran cerita uang dia itu bunda tuh uangnya jutek judes sombong ternyata tidak loh sumpah lah Kak sampai aku bilang bunda kata aku uang nih ngomongin bunda nih judes jutek sombong ternyata tidak gawenya tuh berkelakar terus segala gawe diajaknya terus kita pokoknya benar-benar yang humble didik anak tuh lebih maju ngajak diajari. Dia ngomong itu kata dia kalau bunda tuh berpikir kayak ini cek ya kepengennya kalau siapapun yang ada sama bunda maju mereka. Bener Kak seperti itu jarang loh uang yang cek itu Kak. Iya karena ada uang yang kan nganggap itu sebagai persaingan tapi beliau tidak seperti itu. Tapi banyak punya kawan banyak yang jual juga UMKM tapi ketika kita lebih dari dia tuh menghindar menghindar ngerasa saingan. Iya, menjadi saingan dia. Nah, kalau bunda nida, itu nah Kak Ci tuh anak aku, malah dia tuh bangga Kak sama aku tuh Kak. Nah, itu nah yang aku tuh dapat dari kawan komunitas yang lain. Itulah yang kemarin nge-WA aja kayak, ini anak bunda sih kok ini cen-cen ya. Seperti itu beliau ngomong kemarin. Iya Kak. Kalau yang lain tuh teman-teman Fepi yang lain tuh ya kita tuh support dia, ya tim hore lah. Tim hore dia. Tapi ketika kita minta saran untuk mengembang ke usaha kita, dia tidak ngajak kita. Saya itu jarang loh Kak dapet kawan yang saya itu tuh. Yang dia nak maju dewe artinya. Jadi untuk kita usaha ini pinter-pinter lah memilih teman. Iya. Sekarang sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement yang menjadi pesan dan harapan Pepi, pesan untuk tentunya para pelaku UMKM, kemudian juga harapan Pepi ke depan terhadap usaha yang dijalani. Untuk harapan Pepi, semoga masyarakat Palembang setiap hari rajin makan buah karena tidak rugi lah untuk kamu makan buah nih karena bermanfaat, sehat, bergizi, apalagi di zaman sekarang nih kan, mudah sakit Kak apa segala macam Kak ya. Jadi pokoknya untuk makan buah nih diharus kenian setiap hari. Kalau untuk Sarasikonya untuk tentunya pesan Pepi terhadap pelaku UMKM yang nak merintis seperti itu. Kalau pesan Pepi, kalau kita usaha nih biasa yang namanya pasang surut. Tapi ingat jangan pernah kejar uangnya, tapi kejar kebahagiaannya. Kalau kita jualan bahagia, energi positif masuk terus dan income selalu masuk terus. Income akan selalu masuk. Oke. Nah, mungkin untuk bisa pendengar kita pengen tahu kira-kira pengen tahu usaha Pepi ini melalui tentunya IG, betul sosial medianya apa nih kira-kira. Jadi kalau kakak order buah, salad buah premium, buah impor itu di IG Dapur Kak Ci. Dapur Kak Ci. Dapur Kak Ci. Dapur Kak Ci. Dapoer Kak Ci. Dapur Kak Ci. Dijamin buahnya premium kalau Kak. Oke, jadi di situ selalu upload ya. Benar. Dan di situ juga bisa DM ya. Dan jangan khawatir DM-nya langsung dijawab uangnya langsung ownernya jawab. Udah pakai admin. Oke, Pak Ayu. Oke lah kalau Cak itu Pepi terima kasih kebersamaannya untuk bincang-bincangnya hari ini. Luar biasa Dari Pepi banyak nilai positif yang bisa kita ambil. Alhamdulillah. Dari perbincangan ini yaitu kan ada yang kita bisa ambil yaitu kan nilai-nilai positif ya yang bisa menjadi edukasi terhadap kita galo-galo ya untuk perbaikan ke depan seperti itu. Dan sekali lagi kita berdoa yang pasti usaha Pepi semakin maju berkembang ya dan makin lancar, masyarakat juga makin sadar tentang tentunya makan buah ya tentang manfaat daripada makan buah itu sendiri seperti itu kan. Pesannya tetap di Dapur Kak Ci. Oke, kalau Cak itu Pepi terima kasih banyak. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kami undur diri, kami akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.